Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min amalin la yurfa' wa min nafsin la tasba' wa min du'a'in la yustajabu lah. Hadirin jamaah zuhur Masjid Raya Al-A'zam yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, baru saja kita menyelesaikan ibadah salat zuhur berjamaah. Mudah-mudahan apapun ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mari sama-sama kita niati i'tikaf kita ini dengan niatan thalabul ilm. Kita masih membahas tentang fiqhul at'imah, fikih kuliner, fikih mana makanan yang halal dan mana makanan yang haram. Pada Kamis yang lalu kita sudah bahas halal dan haram itu dimensinya dua macam. Yang pertama ain, fisiknya halal atau fisiknya haram. Lalu yang kedua sabab, cara memperolehnya halal. Jangan sampai fisiknya halal, cara dapetinnya haram. Ustaz, ayam halal kan, ntar dulu, ayam siapa ini? Kan? Jangan main ayam orang halal ini, main bakar aja, nggak bisa. Ya. Kita sudah bahas kemarin kalau yang sifatnya nabati, yang sifatnya tumbuh-tumbuhan, apakah bentuknya sayur-mayur, buah-buahan, akar-akaran, umbi-umbian, biji-bijian, halal. Halal dengan kategori tidak membahayakan atau tidak memabukkan. Kalau dia membahayakan atau kalau dia memabukkan maka haram. Ini yang nabati. Bagaimana dengan yang hewani? Yang hewani kemarin kita sudah bahas berdasarkan habitatnya. Kita mulai dari habitat paling dasar, hewan yang ada di laut atau yang ada di air itu halal. Karena bahasanya Nabi, wat-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Laut itu suci mensucikan airnya, halal bangkai binatang apapun yang hidup di laut, halal. Maka saya bilang kemarin, pokoknya semua yang ada di laut halal. Putri duyung, aquaman, nyi Roro Kidul halal. Asal dia nggak ngayap kemana-mana. Kalau misalnya dia punya dua habitat, darat dan laut, kalau dalam bahasa Arab disebutnya barma'i. Bar itu daratan, ma itu air. Jadi kalau digabung barma'i, hewan yang habitatnya dua alam. Kita sebutnya binatang amfibi. Tentu yang berhak menentukan ini amfibi atau bukan kiai. Bukan. Kiai itu ngurusin hukum. Tapi yang tahu ini amfibi atau bukan kiainya, ahli binatangnya itu yang tahu. Jangan asal di darat tahan lama dianggap amfibi, belum tentu, Pak. Bapak tahu belut, itu di darat tahan lama, gabus di darat tahan lama,
termasuk ikan lele di darat tahan lama. Apakah dia amfibi? Ya tidak. Dia mencari makannya tetap di air, tapi memang agak lebih tahan lama. Survivalnya agak lama di darat, tapi nyari makannya bukan di darat. Ikan sapu-sapu, Pak, di darat bisa tahan lama. Kagak mati-mati itu. Asal dikasih air dikit, langsung hidup lagi itu ikan sapu-sapu. Maka yang berhak menentukan apakah ini amfibi atau bukan, ahli binatangnya. Itu mirip polemik soal hukum rajungan dan kepiting. Sebetulnya saya agak males bahasnya, jadi lapar soalnya. Orang selama ini kan gampangannya rajungan itu halal, kepiting itu haram. Alasannya rajungan hidup di air, sementara kepiting hidup di dua alam. Masalahnya satu, situ udah pernah jadi kepiting apa belum? Yang tahu kepiting bisa hidup di dua, ya cari dong. Cari ahli dari IPB, tanyakan bagaimana jurnalnya, bagaimana penelitiannya. Ini hidupnya di dua alam apa satu alam? Mohon maaf, rajungan itu spesiesnya kepiting juga sama. Cuman kitanya aja bedain. Kita kan bedain berdasarkan yang nampak saja. Pak, kalau kepiting jarinya lancip. Kalau rajungan jarinya pipi, gepeng, ceper. Kalau kepiting lancip, dibikin alas-alasan secara cocok logi, kepiting jarinya lancip karena dipakai jalan. Sementara rajungan kakinya gepeng karena dipakai berenang. Kan gitu. Mohon maaf, ini cocok logi namanya. Cocok. Untuk tahu ya panggil ahlinya. Ternyata kepiting itu jenisnya banyak sekali, ya, banyak sekali. Tapi saat saya lihat kepiting agak lebih lama hidupnya daripada rajungan. Rajungan dijual rata-rata mati. Kepiting sampai diikat-ikat itu baru kemudian apa namanya masih hidup dia. Ya karena tadi saya bilang survivalnya lebih lama. Kenapa? Karena batoknya lebih keras, menyimpan airnya lebih banyak. Bapak mau percaya silakan, kagak silakan. Orang kagak neraktir saya kepiting juga. Saya dulu itu termasuk yang ikut kepiting haram, rajungan halal. Maka di meja makan kami yang ada hanya rajungan. Belakangan saya tanya orang, enakan kepiting Sal, apalagi yang nelor. Asal kagak punya asam urat, gitu kan. Ya. Ternyata memang terdapat perbedaan pendapat. MUI Pusat itu entah tahun 2000 berapa, pernah bikin satu mudzakarah, satu simposium khusus bahas kepiting ini. Apakah dia akan dianggap amfibi atau tidak? Penelitiannya menyebutkan tidak. Kepiting itu, rajungan itu bahkan bagian dari kepiting. Begitu. Jadi sekali lagi, yang berhak menentukan ini hidup di dua alam atau tidak bukan kiainya. Kalau hidup di dua alam, kiai bisa ngasih hukum haram. Tapi dia hidup di dua alamnya atau tidak, ya tanyakan yang ahlinya. Orang kadang-kadang nanya hewan ke kiai, udah kiai kayak ahli kebun binatang. Kalau hukumnya tutut bagaimana? Keong mas bagaimana? Ini dulu kata gue pawang tutut, itu kan bukan. Ya tanya sama ahlinya, dia hidup di dua alam. Kalau kami tinggal memberikan hukum, dia hidup di dua alam, haram. Dalam mazhab Syafi'i haram. Dia hidup hanya di air, berarti halal. Secara fisik, sebetulnya aturan kalau ngitungnya dalam Al-Quran, sedikit sekali barang haram itu. Hurimat alaikumul maitatu waddam walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bi wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akalas sabu illa ma dzakaitum wa ma dhubiha 'alan nusubi wa antastaqsimu bil azlam. Sedikit sekali, sedikit ya. Tapi ada ayat lain, salah satu tugasnya Nabi, wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is. Orang Islam itu makanannya yang baik-baik, yang kotor-kotor, khaba'is itu haram.
Masalahnya standarnya baik, buruk, bersih, kotor, itu standarnya siapa? Ya. Kalau Nabi, mohon maaf, kalau kita ngikut gaya makannya Nabi, seleranya Nabi, bapak kagak doyan makan. Orang Nabi kagak makan bawang putih, kagak makan bawang merah. Ini kan potongan doyan jengkol semua. Lah Nabi bawang putih aja kagak makan, bawang merah kagak makan, apalagi jengkol, petek, terasi, balacan, petis, wala alihi wasabi ajmain tuh, yang berbaunya menyengat semua. Makanya Nabi kalau misalnya ditanya, kira-kira apa hukumnya duren? Nabi kagak makan. Baunya menyengat itu duren. Maka saya kalau ditanya hukumnya duren makruh, haram kalau kagak ngajak-ngajak, kata saya itu. Maka yang jadi patokan thayyibat itu gimana? Imam Syafi'i ngasih patokan karena turun Al-Quran dalam bahasa Arab, yang dihadapi Nabi adalah orang Arab, maka yang dijadikan standarisasi patokan makanan adalah makanan Arab. Sekilas kelihatannya rasis. Dalam bahasa Imam Syafi'i itu, kullu mastatobathul arabu fahuwa halalun illa ma warada syar'u bitahrimi. Makanan yang orang Arab doyan halal, kecuali yang syariat datang memang haram. Wa kullu mastahbathathul arabu fahuwa haramun illa ma warada syar'u bihillihi. Setiap makanan yang orang Arab kagak doyan haram, kecuali yang syariat datang bilang halal. Rasis amat agama, kayak cuman buat orang Arab. Bukan soal rasis, Pak. Ternyata mohon maaf, bangsa Arab itu dikenal sebagai bangsa-bangsa yang pemilih soal makanan. Mohon maaf Pak ya, kan ada bangsa pemakan segala, ada, apa aja dia makan, ada. Kita tidak menyebut etnis tertentu, ras tertentu, tapi ada bangsa yang memang apapun dimakan. Ada bangsa ya agak pilih-pilih lah standarisasinya itu. Saya ambil contoh sederhana. Ya ini tentu tidak menjadi patokan, tapi pengalaman saya. Mohon maaf Pak, orang Arab itu Pak, dia kalau makan ayam, ayamnya kecil cuman belah 2. Ayamnya gede belah 4 gitu. Kagak model di sini ayam potong 12. Bapak jajalah Arab, nyari ayam itu potongan paling kecil minimal 1/4 rubuh. Coba cari rumah makan Arab, nyari pala, ceker, empela, ati, usus, nggak ketemu. Kita mohon maaf itu, apa yang dekat dubur, namanya apa tuh? Tunggir itu orang pada makan. Ya. Orang Arab tuh mohon maaf, tadi saya bilang pala, ceker, empela, ati, usus, tunggir, ada kemakan Pak, ada kemakan, ada. Ikan orang Arab doyan, ikan yang gede-gede doang. Coba kalau Bapak main ke Arab, lari ke pasar ikannya, lihat ikan yang itu, ikan yang gede-gede doang. Mohon maaf, ini kata teman saya ya, kata teman saya. Ikan teri itu makanan onta Pak. Bukan makanan orang, bukan. Saya pernah beli ikan teri itu, orang nanya, ente miara onta? Saya bilang miara, ada 8 ekor di rumah. Teman saya semua itu doyan banget ikan teri itu. Di Arab yang dipilih misalnya katakan sebagai sayuran terbatas. Kita daun apa aja dimakan, daun apa aja. Daun apa? Daun pintu doang dah, kagak dimakan tuh. Daun apa dimakan? Buah-buahan juga sama, macam-macam. Bapak tahu celipukan, Pak? Ciplukan. Itu kan makanan ular, Pak. Jadi kita dimakan sama orang, dimakan. Ya, mahal lagi ya. Makanya tadi itu ya, ada standar. Tetap kata kuncinya itu thayyibat. Jadi makanan-makanan yang baik. Tapi salah satu ciri tadi tuh ya tadi. Contoh misalnya tadi ayam kecil dimakan 2, ayam gede dimakan 4. Kambing kecil dimakan 5, kambing gede dimakan 10. Ya.
Udah di kita bikin kambing guling, masya Allah, satu villa 30 orang tuh yang makan. Kambing itu kalau kecil 5 orang, kalau gede 10 orang. Sapi kecil dia kan berarti 7 kalinya kambing. Sapi kecil 35 orang, sapi gede 70 orang. Jadi kita satu RW itu sapi. Onta kecil 50, onta gede 100 orang. Makanya onta dibawa pergi jauh sebagai ransum, satu onta menjadi makanan harian 100 orang, kan gitu. Maka apa? Tadi sudah makanan laut sudah kita bahas, yang hidup di darat. Yang hidup di darat ini kita hitung dulu, satu binatang, katakan mamalia, memamah biak, ya, misalnya sapi, kambing, domba, kerbau, onta, kuda, dan yang lain-lain itu aturannya disebutnya kan sebagai al-an'am. Al-an'am itu sebetulnya secara khusus spesifik merujuk pada binatang ternak. Tapi dalam syariat umat terdahulu, al-an'am itu ketat sekali sampai perlu diperhatikan kukunya belah apa kagak. Ya. Makanya kan disebut walal ladzina hadu haramna kulladzi zufur. Kami haramkan dulu syariatnya Bani Israel itu, jadi binatang itu dia harus memenuhi 2 syarat kalau dia mamalia. 1 memamah biak, 2 berkuku belah. Tuh kalau syariat umat terdahulu. Ya. Makanya mohon maaf, orang Yahudi meskipun tinggal di Arab kagak makan onta. Kenapa kagak makan onta? Kukunya tunggal, kukunya kagak belah. Bapak makan kikilnya doang sih, kagak merhatiin kuku, kagak. Coba perhatiin tuh kuku kambing, kuku domba, kuku sapi, kuku kerbau, sama kuku onta, beda Pak, beda. Yang satu kukunya kelihatan terpisah, belah. Yang satu apa namanya kelihatan tunggal. Kuku tunggal saja itu kalau dalam agama Yahudi tidak memenuhi syarat sebagai makanan halal. Jadi orang Islam itu sudah lebih fleksibel makanannya. Ya. Makanya makanan herbivora memamah biak, nggak peduli kukunya bagaimana, selain yang disebut dalam Al-Quran itu kan babi. Kalau babi haram, berarti di luar babi rata-rata ya herbivora memamah biak itu halal. Yang umum misalnya, mohon maaf, domba, kambing, sapi, kerbau, onta, kuda, keledai nanti beda pendapat. Dalam Al-Quran tidak ada, tapi Nabi mengharamkan. Maka dibedakan, ada jenis keledai liar yang belum didomestikasi, belum menjadi peliharaan orang. Kita nyebutnya zebra misalnya, yaitu jenisnya itu halal, nggak apa-apa. Ya. Jadi zebra halal, nggak apa-apa. Asal punya zebra, jangan zebra cross saja yang dimakan. Ya, halal. Ya. Kalau keledai memang ada larangan Nabi untuk makan keledai yang sudah didomestikasi, keledai yang sudah menjadi peliharaan orang, menjadi alat bantu sehari-hari. Rusa, menjangan, kijang, halal. Badak, halal. Badak. Saya dulu nanya, Ustaz, badak halal apa enggak? Halal. Alasannya, herbivora. Itu aja tuh. Badak makannya tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, daun-daunan. Ya. Di Indonesia emang orang makan badak, minum, saya bilang. Minum apa? Larutan, cap badak, kata saya. Tapi seandainya Bapak, ya enggak apa-apa itu, karena herbivora. Nanti baru kemudian dibahas tentang anatomi binatang. Lihat, giginya bertaring atau tidak. Gigi taring itu kan pola makan. Ini herbivora, ini omnivora, ini apa karnivora. Bapak nyari kambing bertaring, nggak ketemu Pak, kagak ada. Ini kambing apa Dracula begitu kan, nggak ada kambing. Kenapa? Karena herbivora, dia memamah biak. Nanti soal yang bertaring itu
karena waktunya sudah lewat. Insya Allah kita bahas pada Kamis depan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim.